Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang kedua sekalinya. Saya memutuskan untuk melanjutkan channel ini untuk menjawab argumen darinya Pak Guru Gembul bahwa kebenaran itu tidak ada. Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa kebenaran itu tidak ada, karena saya secara pribadi meyakini bahwa kebenaran itu ada sejak kita sendiri belum lahir, sudah ada. Bahkan kebenaran itu menurut pandangan saya sudah tertulis, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Menurut hemat saya, kemerdekaan itulah yang menjadi kebenaran sejati. Bila kita sebagai manusia sudah bisa bebas, merdeka dalam arti seutuhnya, bebas jiwa dan raga, baru setelah merdeka jiwa dan raga, mulai kita bisa melihat apa itu kebenaran. Selama jiwa dan raga belum bebas, selama itu pula tidak akan ada manusia yang bisa melihat apa itu arti kebenaran yang sejati. Pemirsa, pendengar sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, demi kemajuan channel ini, saya berharap berikan komentar Anda, argumen Anda. Apakah setuju dengan pernyataan saya? Apakah lebih setuju dengan pernyataannya Pak Guru Gembul bahwa kebenaran itu tidak ada? Silahkan di komen sambil bermain catur. Inilah cara kami orang Kalimantan mengisi kemerdekaan. Silahkan di komen-komen. Sebelum kita memulai pembicaraan santai. Saya secara pribadi agak terganggu kalau ada statement orang untuk mengatakan bahwa kebenaran tidak ada. Pada dasarnya saya terganggu. Yang terganggu bukan saya, jiwa, perasaan terganggu. Menurut saya, seandainya kita berandai tak ada kebenaran, apakah semua manusia setuju? Secara bodoh, secara logika saja rasanya menolak kalau kebenaran itu tidak ada. Dan pada akhirnya saya menemukan kebenaran itu adalah kemerdekaan itu sendiri. Bila kita sudah merdeka jiwa dan raga secara seutuhnya, maka secara pribadi akan terasa dan akan terlihat kebenaran itu. Ibarat air dan minyak, walaupun disatukan, kebenaran dan ketidakbenaran itu terpisah, tidak bercampur. Nanti saya akan buktikan, karena itu hanya pengalaman empiris. Nanti kita buktikan secara rasional bahwa kebenaran itu bisa dilihat apabila jiwa dan raga kita sudah merdeka. Silahkan di komen untuk mengambil momen hari kemerdekaan. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan cara berjihad. Bahasa saya berjihad, berjuang. Bahasanya Indonesia berjuang, memaknai arti kemerdekaan.
di dalam channel sebelah, pembicaraan antara Guru Gumbul dan kawan-kawan, ada yang berjudul mencari pengakuan, menguji kebenaran. Kalau saya lihat secara mata akal sehat saya, bila mencari keakuan untuk melihat kebenaran, tidak akan ketemu. Karena justru sebaliknya, judul itu salah. Harusnya hilangkan keakuan, baru bisa menguji kebenaran. Selama keakuan itu masih ada, selama itu pula tidak ada otoritas apapun yang bisa menguji kebenaran. Kenapa? Karena akalnya sendiri terjajah, batinnya terjajah, dia mencari pengakuan. Kalau mencari pengakuan, egonya akan muncul. Untuk melihat kebenaran, egonya tenggelamkan dulu, baru kelihatan apa itu kebenaran yang sejati. Kalimatnya dalam, boh. Dalam kalimatnya. Itu suara batin yang keluar. Saya bertujuan dengan channel ini, saya ingin membongkar nilai-nilai kemunafikan yang ada di dalam masyarakat, baik budaya, agama. Karena kemunafikan itu menurut hemat saya justru menutupi nilai kebenaran. Nanti saya akan uji, kita buktikan secara logis pernyataan Guru Gumbul bahwa kebenaran itu adalah kesepakatan, kebenaran itu diuji, diukur berdasarkan konsistensi. Kita akan buktikan secara logis di mana salahnya kalimat itu. Menurut saya. Silahkan di komen. Ini acara mengisi kemerdekaan sambil berpikir memaknai apa arti merdeka yang sebenarnya. Tujuannya supaya kita sebagai rakyat jelata bisa melihat kebenaran itu jelas terpisah, tidak bisa dicampur dengan hal-hal lain, tetapi harus dibuang dulu statement, logika, cocok logi, yang justru logika cocok logi itu akan menjadi ajang kemunafikan, sehingga pikiran terbelenggu dengan cocok logi yang dilemparkan setiap orang, yang pastinya tidak akan bisa menemukan nilai kebenaran yang seutuhnya. Saya akan mencoba menguji statement Pak Guru Gumbul bahwa kemerdekaan itu adalah kesepakatan bersama. Ini adalah statement kejujuran. Kita akan uji. Bila apa konsekuensi bila kebenaran itu adalah kesepakatan bersama. Mari kita lihat siapa yang diuntungkan dari perspektif itu. Kita lihat sebentar. Apabila kebenaran adalah kesepakatan bersama, maka konsekuensinya kebenaran hanya milik mereka yang menyatakan dia yang benar. Kita lihat cara menguji kebenaran. Menguji kebenaran bukan dengan konsistensi, tapi harus dengan koherensi. Koherensi alat ukur untuk menguji kebenaran. Kalau alat ukur itu diuji dengan konsistensi, hasilnya kemunafikan, dan itu pasti. Itu rumus dalam alam bawah sadar pikiran. Bila kebenaran diuji berdasarkan konsistensi, hasilnya kemunafikan. Jadi kebenaran diuji berdasarkan koheren, harusnya begitu koheren. Kita akan lihat apa maknanya kalau kebenaran nanti dimaknai sebagai kesepakatan bersama. Siapa yang diuntungkan dari
prinsip ini. Yang diuntungkan adalah orang yang menyatakan kebenaran itu sendiri. Artinya siapa yang menyatakan dia benar, nanti dia membuat kesepakatan, seandainya dia jadi pemimpin negara, maka kebijakan yang dia buat sudah pasti menguntungkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Itu eksistensi dari pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah kesepakatan bersama. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, Anda bisa bayangkan bila itu kebenaran adalah kesepakatan bersama, maka eksistensinya rakyat jelata akan menanggung akibatnya. Karena setiap kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan menentukan kebijakan yang sudah dipastikan hasilnya akan menguntungkan dia pribadi dan kelompoknya. Itu satu hal konsekuensinya bila itu dipakai sebagai alat ukur, dipakai sebagai statement untuk menyatakan kebenaran. Nah, begitu juga dengan pernyataan kalau kebenaran diuji berdasarkan konsistensi, maka hasilnya kemunafikan. Kebenaran akan dinyatakan mereka atas nama rakyat, atas nama orang banyak, tetapi hasilnya sudah pasti menguntungkan mereka yang menyatakan itu kebenaran. Konsekuensinya, rakyat jelata yang tidak punya otoriter untuk menentukan kesepakatan itu akan menanggung akibatnya. Inilah konsekuensi yang terjadi, dan itu akan menjadi realita, dan terbukti sekarang realita itu sudah terbukti dengan keadaan negara Indonesia kita sekarang ini, yang mungkin pendengar semua sudah tahu bagaimana keadaan ekonomi Republik Indonesia pada saat ini yang menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Ya. Mohon maaf, ini channel Rakyat Jelata belajar berfilsafat ala rakyat jelata. Silahkan Anda komen. Saya membutuhkan bantahan. Saya tidak perlu pujian, saya perlukan bantahan. Kalau pernyataan saya ini salah, silahkan beri argumennya. Ini ala kami rakyat jelata dari Kalimantan belajar memaknai kemerdekaan. Silahkan di komen kalau benar apa alasannya. Tapi saya membutuhkan bantahan. Saya lebih suka bantahan supaya kita bisa berargumentasi, supaya nanti akan muncul nilai kebenaran itu akan kelihatan. Tentunya harus dengan hilangkan keakuan, baru kelihatan. Bila keakuan itu masih dipertahankan sampai kiamat pun tidak ada namanya kebenaran. Karena kebenaran ini baru bisa dilihat apabila batin dan pikiranmu bebas, merdeka. Ya, itu sama lagi. Kamu lagi? Dalam maknanya dalam, saya mengharap, bukan sebuah harapan, mudah-mudahan Pak Guru Gumbul mendengar. Mari kita berdialektika untuk memaknai arti kebenaran yang sejati. Kebenaran bukanlah sebuah klaim, tapi kebenaran adalah sebuah konsep yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1445, yang saya secara pribadi merasa bangga dengan pendiri bangsa kita. Sebenarnya mereka sudah tepat dalam memilih arah demokrasi kita, hanya saja Undang-Undang Dasar itu tidak dijalankan. Tapi akar masalahnya, pemimpin kita belum menyadari bahwa dirinya sendiri terjajah. Akar masalah lebih dalam, masyarakat kita sebagai warga negara, kita pun terjajah. Baik secara pikiran, baik secara batin, kita terjajah. Di 2029 nanti, bila yang memilih
masih terjajah, hasilnya pun juga akan memilih pemimpin yang terjajah. Konsekuensinya dari hasil itu, pemilih yang terjajah pasti memilih orang yang terjajah. Logikanya karena akalnya belum sehat. Itu rumus dunia loh. Silakan dibantah rumus dunia. Saya lihat secara akal sehat, silakan dibantah. Di argumen, ya inilah cara kami rakyat jelata belajar memaknai arti kemerdekaan. Momentum ini saya teruskan untuk kita sama-sama belajar. Silakan di komen kalau ada yang kurang tepat, kita akan perbaiki. Namanya juga belajar. Dalam belajar salah tidak apa-apa, tetapi bila dalam mengambil kebijakan apabila salah, akibatnya kita sebagai rakyat jelata menanggung semua. Ini kebenaran. Ya, kawan yang ada dah. Nanti ya. Ayo, semua berpenting. Sah. Diulang. Sah. Sah kalau kita. Dalamnya. Oh, apa itu? Oh. Oh, situ ya. Sah. Sudah kawan ya? Itu nanti. Oh, oh itu. Oh. Begini ya. Ke sini. Sah. Mati. Sah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, merdeka artinya batin dan pikiran bebas. Itu makna sebenarnya. Bebaskan batin dan pikiranmu dari penjajahan. Penjajahan batin ada 5 hal yang sesuai dengan pernyataan saya pada channel perdananya. Bebaskan batin dari iri, dengki, benci, dendam, serakah. Memperspektifkan kesetaraan diri dengan siapapun, artinya tidak membeda-bedakan. Jangan pernah memandang orang itu dia lebih pintar, dia lebih tinggi, atau sebaliknya memandang orang itu lebih rendah. Dan sebaliknya, jangan pernah anggap dirimu lebih tinggi atau dirimu lebih rendah. Dengan cara itu pikiran pasti bebas. Itu rumus yang saya temukan, pasti bebas bila perspektifkan kesetaraan.
jangan pernah membeda-bedakan. Selama kita masih membeda-bedakan orang lain, selama itu pula pikiran masih terjajah. Menurut saya begitu. Silakan Anda komen kalau Kosong. karena ini salah satu dalil bagaimana bisa melihat kebenaran, diri harus merdeka dulu. Tak ada kebenaran yang bisa diklaim walaupun itu dari tokoh agama, karena kebenaran itu adalah konsep. Agama manapun tidak akan punya otoriter untuk mengatakan siapa yang benar, kecuali diri kita sendiri sudah merdeka, baru kelihatan apa itu kebenaran. Selama kebenaran itu tidak kelihatan, tidak ada keadilan di dunia. Sekian, silahkan di komen. Lain kali kita akan sambung lagi, karena hal begini cukup berat, tapi bisa, pasti bisa. Sekian dulu. Saya tidak perlu minta maaf, karena dalam berpikir mencari kebenaran, salah berpikir bukanlah kejahatan. Berpikir tentunya yang bisa dibantah konsepnya. Sekian dulu, karena agak berat kalau dijelaskan secara detail, karena ini kita sambil bercatur. Jadi silahkan diberi bantahan. Mari kita berdialektika untuk melihat kebenaran itu. Kalau kebenaran itu sudah bisa dilihat, barulah ada keadilan di dunia ini. Selama kebenaran itu tidak bisa dilihat, jangan kau cari itu kebenaran, keadilan. Tidak mungkin dan mustahil ada keadilan bila tidak ada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.